Pemirsa, kita kembali lagi pastinya juga di Beauty Talk Show, dan pastinya juga masih bersama saya Armir Nasri, masih bersama Kiwi juga, masih ada Ika, terus juga ada Nasrul juga. Nah, pastinya juga kita bakal lanjut lagi untuk sharing-sharing pengalaman kita ya. Nah, ini juga yang menjadi penasaran ya, karena from time by time, dari hari ke hari ya, dari perubahan masa gitu. Nah, kalau dulu mungkin tidak seperti yang sedinamis sekarang ya di era teknologi. Nah, jadi pasti banyak kegiatan-kegiatan. Kalau dulu mungkin mahasiswa atau pelajar it's only untuk study gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh banyak yang diharuskan, seperti kayak required harus ikut lomba ini itu gitu ya. Nah, mungkin dari Kiwi dulu nih, bagaimana sih how you manage your time ya? Beside tugas pokoknya, main jobnya as a student, nah terus juga mungkin mengembangkan skill dan ikut lomba-lomba prestasi, and untuk me time sendiri itu seperti apa gitu juga. Oke, mungkin manajemen waktunya seperti apa nih untuk bisa kita share nih. Okey, untuk mengekalkan prestasi saya, sebelum ni I tak pegang apa-apa jawatan. So mulai tahun ni I lebih busy. So kalau ikut akademik, yang I punya schedule tu memang penuh. Lepas tu selain akademik tu I memang penuh juga memegang MPKK. Lepas tu ada volunteer non organisation, association, lepas tu Maybank Ambassador. So kalau ikut I akan buat to-do list. So I akan senaraikan semua mesyuarat ke atau meeting ke atau Google Meet dengan sesama buddies dekat Maybank. Lepas tu I akan ikut waktu tu. Kalau yang waktu tu macam clash dengan aktiviti lain, saya akan bagi tahu je. Lepas tu based on I punya experience tahun ni, memang pack. Lepas tu I sacrifice I punya enjoyment. Okay. Lepas tu I sacrifice I punya masa dengan keluarga, sebab I memang jauh daripada keluarga saya. So dari Perlis ke Selangor 5 jam. So kalau cuti kita balik, biasanya pelajar semua balik, tapi I penuh dengan schedule. So I tak pernah kalau 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali macam tu je balik rumah. Selain itu I akan sentiasa, walaupun I busy dengan schedule, I akan tetap bagi masa dengan kawan I. So masa dengan bagi peluang tu I akan mind relaxation. Alright, good management ya. Karena juga bagaimanapun ya, it's time for us. I mean, while we still on being a student ya, itu memang masanya kita yang lagi full-fullnya untuk hardworking, untuk belajar, untuk berprestasi. Nah, pasti juga ada masanya nantinya mungkin akan sedikit luang ya. Nah, itu juga manajemen yang sangat bagus sekali dari kita tadi gitu. Oke, how about Ika nih? Nah, jadi bagaimana tuh manajemen waktunya segala macam? Kalau manajemen waktu boleh dikatakan tidur tak pernah cukup. Iya. Sebab saya dalam Unimed saya memegang sebagai 3 jawatan dalam polis sendiri, fakulti dan juga dalam kelab yang lain. Dan juga saya aktif dalam perwakilan pelajar untuk PPMS, which is maksudnya untuk kemasukan pelajar baru. Jadi di situ dah bermula langkah-langkah aktiviti yang sangat busy. Saya cakap dengan belajar lagi, tahun akhir kami ada final year project yang kami harus cipta something yang new untuk Malaysia ataupun dunia. So sekarang pun tengah busy dengan final year project dan juga final exam, sebab lepas kami balik daripada Unigo ini terus final exam. Alright, jadi memang cukup tight sekali ya, sangat padat sekali. Oke, nanti untuk Nasrul nih, jadi kita mungkin ganti pertanyaannya ya. Nah, terus kalau misalnya untuk challenging ya, ini itu tantangan untuk menjadi mahasiswa di era sekarang ya, yang pasti juga mungkin sangat easy ya, mudah karena perkembangan teknologi, dan tentunya juga very easy to us for us to access information segala macam. Nah, tapi kalau misalnya dari ourselves gitu ya, tantangan yang dihadapi sama Nasrullah sendiri nih untuk menjadi mahasiswa sekarang, kalau especially untuk di Malaysia mewakili student-student di sana, itu seperti apa sih yang dihadapi tantangannya? Tantangan dari segi pembelajaran adalah di Malaysia sekarang sudah macam ramai pelajar yang bijak, intelligent student. Jadi kita perlu fight dengan ramai lagi pelajar yang mungkin background dia dari segi kewangan yang kukuh, ekonomi keluarga yang kukuh
Tapi kalau contoh daripada ada pelajar yang family yang ekonomi kurang kukuh, mungkin di situ kurang disadvantage sikit. Jadi dari segi ekonomi lah first. Okay, tantangan pelajar masa kini juga adalah IT. Kadang-kadang kita tengok benda yang positif daripada IT. Kita tengok semua maklumat cepat sampai. Tapi di sebaliknya ada juga keburukan, disadvantage, yang mana tanpa kita sedar kita telah banyak meluangkan masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Contohnya bermain media sosial lah. Waste time. Itu juga merupakan tantangan juga. Sebab untuk kita melahirkan mahasiswa yang berkualiti yang mantap, kita perlu macam mana menghasilkan pelajar yang berkualiti tu dengan masa yang tidak terbuang lah. Iya, jadi benar-benar harus bisa memaksimalkan semaksimal mungkin gitu ya. Nah, jadi mungkin dari kemudahan, dari teknologi, tapi kita ambil yang positifnya ya, yang pastinya juga bisa membuat improve ourselves gitu ya, instead of untuk waste time dengan hal-hal yang tidak perlu gitu ya. Oke. Nah, terus juga kita pengen tahu juga nih kalau di di Malaysia sekarang gitu ya. Nah, itu juga yang menjadi sebuah profession ya, atau juga profesi ya, pekerjaan yang mungkin sekarang lagi banyak diminati oleh teman-teman di sana, atau juga satu lagi yang program-program favorit gitu yang menjadi para student gitu yang ingin dimasuki kalau di Malaysia itu apa nih sekarang yang lagi hype gitu ya untuk profesinya. Okey, sekarang dekat Malaysia banyak demanded course macam business. Business. Kalau I seorang pelajar perniagaan antarabangsa, I akan mengalami obstacle juga. Sebab sekarang ni kalau kita kena mempromosikan diri dulu. Kalau tak mempromosikan diri, nanti kita tak boleh bertanding dengan ada competitors dekat Malaysia. Sebab dekat perniagaan antarabangsa tu mostly involve dengan human resource, business, marketing semua. So macam tu, so I kena meningkatkan prestasi I dari segi dalam Canva, digital teknologi. So untuk macam ambil video, editing video semua. So macam tu I boleh masa untuk mengekalkan I punya pekerjaan tu tetap boleh lah. Iya, nah jadi tu memang bisa sinergi gitu ya. Oke, nah karena kita juga in rush juga nih ya, karena juga setelah ini mereka juga punya kegiatan lagi juga. Nah ini kalau saya untuk Ika mungkin saya mungkin any suggest atau juga your tips sukses gitu ya untuk untuk para pemirsa semua yang pengen di sharing, dibagikan gitu ya, supaya juga bisa menghasilkan prestasi juga tanpa membuat nilai kita, prestasi kita di study itu merosot atau ketinggalan. How to balancing that? Okay. Untuk saya punya word senang je. Enjoy your life. Okay. Maksud, saya enjoy dengan apa yang kita buat. Bila kita enjoy, baru kita berminat untuk melakukan setiap benda. Walaupun kadang-kadang kawan-kawan akan cakap tak ada masa rehat, tak ada keluar bersama kawan-kawan sebab kita nak kejar achievement yang kita perlu untuk kita bekerja nanti. So bagi saya, kalau jatuh sekalipun, teruskan bangun dan enjoy dengan apa yang kita ada. Sebab benda tu yang akan membuat kita ingat masa depan kita nanti. Okay, ya, good message ya, yang pasti good advice gitu ya, pasti juga buat pemirsa. Okay, dari Nasrul juga nih, mungkin one last question, terus juga buat kami juga nanti kalau Nasrul, kesannya gitu ya, pengalaman dari beberapa hari di Aceh itu apa, dan mungkin ada pesannya untuk pemirsa ya, untuk second questionnya. Okay, kesan berada di Aceh. Pertama sekali mungkin rasa sayang untuk tinggalkan Aceh. Rasa jatuh cinta dengan Aceh. Okey, rasa jatuh cinta pertama sekali adalah makanan. Okey. Dan untuk pengetahuan, berat badan saya sudah meningkat 2 kilo. Wow, so fast ya. Jadi dalam beberapa hari ya. 5 hari. Iya. Makanan di sini semua sedap-sedap, dan yang paling saya kagumi adalah semua halal. Okey, yang saya kagumi lagi tentang Aceh adalah budaya, culture orang sini. Orang sini sangat ramah
baik dan saya sangat selesa berada di sini. Saya rasa macam hometown. Iya. Kampung saya. Benar. Bukan kampung orang Aceh. Iya, karena kalau bisa orang Aceh bilang kalau bisa Malaysia dan Aceh itu seperti serumpun ya, gitu. Karena juga banyak orang-orang Aceh di sana dan juga keturunan-keturunan Aceh yang juga tumbuh besar di sana, gitu ya. Oke, so lastnya nih dari kau ini pesan-pesannya untuk pemirsa di rumah nih sebelum kita pamit. Ya. Dari segi saya semua akan hard work. Hard work kena daripada pengalaman saya. Saya memang dari bawah betul-betul. So dari dulu masa kecil sampai sini, I akan hard work sampai beberapa 100 kali dah fail. So I akan cuba sekali. Kalau yang ni yang untuk memegang jawatan-jawatan ni pun juga, I rayu untuk beberapa kali. Untuk Unigo ni, I dah apply untuk Unigo 1, 2, 3 tapi still I buat I punya hard work, so dapat yang Unigo 4 kat sini. So I bagi satu tips, kena hard work, lepas tu kena bagi pandai mengagihkan masa. Oke, ya. Nah itu dia pemirsa, pastinya juga untuk kesempatan untuk bincang-bincang kita, sharing experience dan what I can reach Zoom gitu ya. Dan jadi itu yang pastinya juga dari pengalaman dari Nasrul, dari Ika, dari Kawi ya. Hard work, do what you love, apa yang kamu suka gitu ya. Nah pastinya juga itu bisa memanage waktu dengan baik dan itu juga insya Allah akan menjadi kesuksesan. Oke, langsung dari studio Beyond TV, saya Armen Nasri, Kawi, Ika. Nasrul. Oke, kita berempat pamit. Insya Allah kita jumpa lagi di next episode. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.